Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga pagi ini semua diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, qabul hajat, tetap taat fi taatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita melanjutkan pengajian kitab Mabadi Fikih juz 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Al-ghuslu ay hadzal ghuslu utawi iki iku nerangaken adus. Bab ini menjelaskan tentang mandi. Mujibatul ghusli utawi pira-pira perkara kang majibaken adus iku al janabatu junub. Hal-hal yang mewajibkan mandi yang pertama adalah junub. Junub itu ya hadas, termasuk hadas besar. Junub itu biasanya diakibatkan oleh jima atau oleh keluarnya mani atau sperma. Liqaulihi krana dawuh Kanjeng Nabi, liqaulihi krana dawuh Gusti Allah, taala halimul ursidan Allah. Wa in kuntum lan lamun ana sapa sira kabeh iku junuban wong kang junub, fatahharu mongko padha sesuciya sira kabeh. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban fattahharu. Dan jikalau kalian semua itu junub, maka bersucilah. Jadi dari dasar dawuh Allah dalam Al-Qur'an ini ditetapkan hukum termasuk yang mewajibkan mandi adalah junub. Wa qalihi lan dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza taqa indalem nalikane tetemu apa al-khitanani persunatan loro au masa utawa ngepok apa al-khitanu persunatan siji, al-khitana ing persunatan kang weneh, wajib mongko wajib apa al-ghuslu adus. Yang kedua berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ada dua kelamin yang sama-sama dikhitan kemudian bertemu, atau kelamin yang satu bertemu dengan kelamin yang lain yang tentunya keduanya dikhitan, maka wajib mandi. Artinya apa? Orang pria ataupun wanita ini kan sama-sama dikhitan. Wanita itu ketika masih bayi itu ya dikhitan, pria juga begitu. Tujuannya apa? Untuk membersihkan najis yang tersembunyi di dalam khasafah seorang pria. Jadi ketika alat kelamin perempuan dan laki-laki bertemu maka wajib mandi. Ini namanya junub. Asani utawi kang kaping pindho iku al haidu haid. Yang kedua yang mewajibkan mandi adalah haid. Liqaulihi krana dawuh Gusti Allah taala halih maha luhur sinten Allah, wala taqrabu lan ojo marek sapa sira kabeh ing nisa, aja marek sapa sira kabeh ing nisa hatta yatahurna, sehingga yen to suci sapa sira kabeh. Yang kedua yang mewajibkan mandi adalah haid. Haid apa? Haid itu adalah darah yang keluar dari kelamin seorang perempuan, farjinya seorang perempuan, bukan karena penyakit. Dia berasal dari dinding rahim yang luruh menjadi darah, kemudian keluarlah darah haid. Berdasarkan firman Allah, wala taqrabuhunna hatta yatahunna, dan janganlah kalian mendekati istri-istri
sehingga mereka suci dari haid. Ceritanya zaman dahulu orang-orang jahiliyah itu ketika seorang istri haid itu dijauhi, diasingkan, dikeluarkan dari rumah, tidak ditemani belas. Nah, setelah Kanjeng Nabi itu diutus oleh Allah, maka turunlah ayat ini untuk menyikapi perempuan yang sedang haid. Jadi ketika seorang perempuan haid menurut Islam itu jangan didekati, artinya jangan dijima. Bukan kok dijauhi, diasingkan, bukan, ya tetap bergaul sebagaimana biasa, tapi jangan dijima. Wa qalihi lan dawi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza akbalat ing dalem nalikane mustaqo apa al haidatu haid, fadai mongko ninggala sapa sira wadon as-sholata ing salat. Fa idza dhahaba mongko ing dalem nalikane wis ilang apa qadruha kira-kirane haid, fasili mongko adusa sapa sira wadon angki andah saking sira wadon adama ing getih, summa sholli nuli sholata sapa sira wadon. Yang kedua, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika datang haid maka tinggalkan sholat, dan ketika haid itu sudah bersih, sudah tidak keluar lagi, maka basuhlah tempat yang keluar darah haid tersebut, kemudian sholatlah. Jadi untuk mencikapi haid, ketika haid itu datang, menurut Kanjeng Nabi, seorang perempuan dilarang sholat. Ketika sudah putus haidnya atau berhenti darah haidnya, tidak keluar lagi, maka harus segera mandi, kemudian sholat. Jadi ini satu hukum yang ditetapkan oleh Allah, seorang perempuan itu dilarang untuk sholat ketika haid. Dan ketika tidak sholat, perempuan tersebut tetap dapat pahala ketika diniati, aku tidak sholat ini memang untuk mengikuti perintah Allah. Jadi niatnya gitu. Jadi ketika seorang perempuan haid itu kemudian dia kan otomatis dilarang sholat, maka niatnya ya untuk mengikuti perintah Allah, tidak boleh sholat. Nah, kemudian ketika darah haid itu sudah putus, cara mengetahui putusnya darah haid bagaimana? Dengan mengambil kapas yang halus itu dimasukkan ke dalam farji, nanti sudah kelihatan putih bersih atau masih kelihatan warna darah. Kalau sudah putih bersih berarti dia sudah terputus dari haidnya. Tapi kalau masih kelihatan ada bercak darah di kapas yang dimasukkan tadi, itu berarti dia belum putus haidnya. Asalisu utawi kang kaping telu iku al mautu mati. Yang ketiga yang mewajibkan mandi adalah meninggal atau kematian. Jadi setiap orang yang meninggal ini diwajibkan untuk dimandikan, bukan wajib mandi. Kalau wajib mandi ya tidak mungkin seorang jenazah bisa mandi sendiri. Tentunya bagi orang yang hidup itu wajib untuk memandikan, termasuk fardu kifayah, fardu yang kolektif. Artinya ketika dilakukan oleh satu orang, maka dosa dari satu desa itu sudah gugur. Jadi misalnya ada jenazah di desa tersebut seorang muslim, maka wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib didafni atau dikuburkan. Kewajiban ini berlaku secara kafai atau kifayah atau fardu yang kolektif. Dilakukan satu orang ya sudah cukup. Cuman di Indonesia ini memang berlaku rukun tetangga. Ketika ada kematian maka ya sama takziah, kemudian juga membantu kerepotan dari sahibul musibah. Liqaulihi krana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi man ing dalem wong wa qasadhu kang nyepak ing man apa naqatuhu untane man wa mata lan mati sapa man
Insilu banget dusana sira kabeh, dusana sira kabeh ing man bima ing kelawan banyu wasidrin lan godhong widara. Kematian itu termasuk hal yang mewajibkan mandi berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW menyikapi insiden atau kasus ada orang pernah zaman Nabi itu sugeng masih hidup, ada orang disepak itu ya ditendang ontanya, kemudian saking kerasnya tendangan tersebut dia meninggal. Dawuhnya Kanjeng Nabi, mandikan orang tersebut dengan air dan daun bidara, Nah, kalau sekarang ya sulit daun bidara ya sunnah pakai sabun atau pakai sampo, ya hal-hal yang bisa membersihkan. Kemudian furudul ghusli utawi iki iku nerangaken pira-pira fardune adus, menjelaskan tentang fardunya mandi. Iku an-niyatu niat. Yang pertama niat. Niat. Ini kenapa yang pertama fardunya mandi itu niat? Untuk membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Kalau mandi itu tidak diniati, maka tidak ada bedanya antara ibadah dan kebiasaan. Orang biasa mandi tujuannya biar segar. Ini kan karena kebiasaan, pengadatan. Tapi kalau diniati mandi, maka dia akan dapat pahala niat mandi besar. Biar beda antara ibadah dan kebiasaan. Wa tamimul badani lan ngeratani badan bilma iklan. Yang kedua, meratakan air ke seluruh badan. Jadi air ketika mandi itu harus rata seluruh badan, tidak boleh tanpa terkecuali ini seluruh badan harus kena air, tidak boleh setitik pun tidak terkena air. Dikalihi krana dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad SAW, man utawi sapane wong iku taroka tinggal sapa man mau bi asyaratin ing panggonan sak rambut, lam yalsilha kang ora basuh sapa man ing maudha, kang ora basuh sapa man ing maudi asyaratin fu ila mongko den gawe bihi kelawan man apa kada mengkene wa kada mengkene minan nari saking neraka. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa ketika mandi besar meninggalkan satu tempat sekecil rambut atau sebesar rambut yang tidak dibasuh ketika mandi besar, maka akan berakibat begini dari neraka. Artinya dari tempat yang sekecil rambut itu akan timbul siksaan di neraka. Jadi kalau mandi besar harus rata keseluruhan terkena air tanpa terkecuali. Sunanul ghusli menjelaskan tentang sunnahnya mandi. Sunanul ghusli utawi iki iku nerangaken pira-pira sunai adus. Astasniyatu yaiku maca bismillah. Sunnah mandi yang pertama adalah membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Wa ghuslul yadaini lan masuh tangan loro qabla idkhalihima ing dalam sadurunge manjengaken yadaini al-ina'a ing wadah. Yang kedua, membasuh kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam wadah air. Wal wudu'u lan wudu. Yang ketiga, berwudu. Wadalkul jasadi lan ngosoi awak. Yang keempat, menggosok tubuh, menggosok badan, menggosok seluruh tubuh. Wabalu sya'rilan nelan-nelani rambut. Rambut ini disela-sela nih ya, atau dibilas ini,
diselan-selani rambutnya, apalagi yang perempuan itu rambutnya panjang gitu. Wal mualatu lan nuli-nuli, kemudian terus menerus dari membasuh kepala turun ke bawah secara terus menerus, tidak berhenti. Wal ibtida ulan ngawiti bigus lisaki kelawan basuh sisi anggota al aimani kang tengen. Kemudian kesunahan selanjutnya adalah membasuh bagian tubuh yang kanan, baru kemudian bagian tubuh yang kiri. Jadi kanan dulu dibasuh, kemudian baru yang kiri. Sumal aisari memberikan kiwo. Jadi kanan, kiri. Sunnahnya itu kanan dulu. Summa sabbul ma'i nuli ngesoaken banyu ala raksi ing atase sirah. Kemudian menyiramkan air ke kepala. Ya kalau pakai gayung ya pakai gayung, kalau pakai keran ya keran, atau pakai shower sama saja. Tapi yang penting sunnah kanan dulu baru kiri. Wa takhiru waslir rijlaini, lan ngakhiraken basuh sikil loro, Kemudian sunnah juga bagian terakhir yang dibasuh itu adalah dua kaki. Jadi dimulai dari kepala, kemudian yang terakhir kaki. Ini kesunahan dari mandi. Jadi kesunahan mandi kalau bisa mandi itu ya dilengkapi juga dengan sunnahnya, yaitu membaca basmalah, membasuh kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam wadah, berwudu, menggosok badan, menyela-nyelani rambut terus menerus, kemudian memulai dengan anggota badan yang bagian kanan, kemudian baru kiri, kemudian menyiramkan air ke kepala dan mengakhiri basuhan dengan membasuh kaki. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa na'udzu bik min hali ahli nar walhamdulillahi ala kulli hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.